Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Dalam Alim kali ini seri keberapa? Lupa aku, ke-6 sepertinya ya. Nah, saya akan membukakan sebuah rahasia. Mungkin kalian tidak pernah baca ini, karena kalian selalu menganggap itu tidak penting. Sama seperti orang bilang mengenai Yudas itu tidak penting. Kalau tidak penting ya hapuslah dari kitab suci. Kan demikian ya. Nah, rahasia ini apa? Kalian bisa jadi berpikir-pikir ya, memang agak rumit. Kalian bilang mungkin apa ya, karena ada istilah-istilah tak penting, tidak membuat jalan ke surga, jadi kalian memilah-milah. Tidak demikian ya, yang diinginkan Yesus adalah ketika kitab suci ini sudah ada, pasti akan datang orang-orang menyerang kalian. Dan akan bertanya jawab sama kalian. Di 1 Timotius itu ya. Maka sudah sewajarnya kalian harus bisa menjawab. Tapi dibilang di situ, jawablah dengan lemah dan lembut. Baiklah, sekarang apa sih pertanyaan tersebut? Saya sudah buat presentasinya. Saya bukakan dulu ya, biar kalian paham apa yang mau saya ceritakan di dalam presentasi tersebut. Nah, perhatikan. Saya membuat judul rahasia di balik pengadilan 12 suku Israel. Kalian kan sudah tahu bahwa Yesus mengatakan 12 murid akan duduk di atas tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Sebenarnya itu bukan 12 ya, tetapi 24. Karena nanti ditambah Yesus dengan tua-tua Israel. Kan demikian. Nah, siapakah yang dimaksud di dalam ayat ini? Kan demikian. Coba kita lihat ayat itu di Wahyu 7. Ayat 5 sampai 8. Nah, apakah kalian melihat satu keanehan di dalam ayat tersebut? Karena kalian tidak jeli, kalian baca terus, tapi tak mengerti. Tak melihat apa yang terjadi. Kalian ibarat kata seperti sida-sida ya. Ingat sida-sida yang dari apa itu? Ethiopia itu ya. Karena dia baca terus, tak mengerti. Nah, kita lihat lagi ayat berikutnya, slide berikutnya. Ternyata di situ terdapat 12 nama. Yang pertama Yehuda. Yang pertama Yehuda. Bentar ya, ini ada kesalahan tadi ya. Terpencet saya. Yang pertama Yehuda. Yang kedua Ruben. Saya urutkan lihat ya. Gad, Asher, Naftali, Manasye, Simeon, Lewi, Isakhar, Zebulon, Yusuf, dan Benjamin. Nah, nama ke-12 suku yang akan diadili itulah dia. Tahukah kamu apa yang aneh dari nama ke-12 suku tersebut? Coba, siapa kira-kira yang tahu? Itu sudah saya kasih tanda merah ya. Manasye. Anak Yakub tidak ada yang bernama Manasye. Atau anak keturunan Israel tidak ada yang bernama Manasye. Israel loh. Israel itu kan Yakub. Ya, punya anak 12. Tidak ada Manasye. Tetapi kenapa Manasye itu dimasukkan? Nah, sekarang si Manasye ini siapa? Tambah lagi pertanyaan kan? Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, sebelah kiri itu 12 suku yang akan dihakimi. Perhatikan slide saya. Sebelah kanan inilah suku Israel anak Yakub. Yehuda, Ruben, Gad, Asher, Naftali, Dan. Nah, kalau di 12 suku yang akan dihakimi Manasye, kalau 12 suku anak Yakub namanya Dan. Simeon, Lewi, Isakhar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Paham kalian ya? Sehingga sudah terlihat jelas bahwa di Wahyu 7 ayat 5 sampai 8 tidak ada Dan. Sementara di Kejadian 48 di suku-suku Israel ada namanya nama anak si Yakub itu si Dan ya. Nah, sekarang siapa si Manasye ini? Kita jawab. Manasye itu adalah anak si Yusuf yang paling besar yang lahir di tanah Mesir. Nah, maka di Kejadian 48 ayat 5 Israel memanggil anaknya itu karena dia sudah berpindah dari tanah Kanaan ke tanah si Yusuf ini kan, ke Mesir. Maka dia panggil, maka dia berkata, maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir,
sebelum aku datang kepadamu ke tanah Mesir, aku yang empunya mereka. Jadi si Israel sudah menetapkan bahwa dia yang empunya anak-anaknya si Yusuf, ya kan? Yang lahir di tanah Mesir. Aku yang akan mempunyai Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Nanti kalian cari bagaimana kisah Ruben dan Simeon. Nah, kisah dari Efraim dan Manasye itu terdapat di Kejadian 48 ayat 5, ya kan? Maka ayat 6 ayat 7 terus kalian baca nanti ya, biar kalian rajin membaca. Di sana si Yakub ingin, karena dia sudah tua, diberkatilah anaknya ini. Tetapi tangannya terbalik, tangannya menyilang. Anak sulung kan si Manasye, justru anak sulung itu di tangan kiri, si Efraim di tangan kanan. Kan demikian. Maka si Yusuf melihat itu tidak baik gitu loh. Dia pikir, ya ini karena sudah rabunlah bapakku ini. Dibalikkannya tangan itu ya. Artinya tidak ingin terulang kisah Yusuf, Yakub dan Esau. Kan demikian. Maka dibalikkannya, maka yang diberkati di sebelah kanan itu si Manasye. Manasye inilah jadi anak perjanjian baru. Perjanjian baru saya bilangnya kenapa? 12 suku itu ditambah satu Manasye. Artinya sudah jadi 13 anaknya si Israel. Nah, kenapa di dalam Wahyu 7 ayat 5 sampai 8 itu malah si Dan dikeluarkan? Yang masuk Manasye. Ya kan, harusnya kan 13 anaknya, tapi dikeluarkan Dan. Tahu kalian sebabnya kenapa? Kalau kalian sering baca-baca Alkitab, maka kalian akan temukan jawabannya seperti ini, ya kan? Di Kejadian 49 ayat 16 dijelaskan di sana, adapun Dan ketika si Yusuf sudah tua, dia kan mau koid nih, mau mati, dia kan mau menghadap Tuhan kan, udah suntuk umur dia, ya kan? Maka dipanggilnya seluruh anaknya dan diberkati dia satu persatu. Paham ya? Sampailah kepada si Dan. Inilah ucapan si Yusuf sama si Dan. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Ya kan? Dia akan mengadili bangsanya katanya. Jadi pengadilan itu atau hakim-hakim itu berasal dari keturunan si Dan ini. Dan hakim-hakim itu dianggap menjadi salah satu suku Israel. Paham ya? Ya. Loh kalian bilang, kok si Yakub bisa bicara gitu? Lantas apa hubungannya nanti dengan, kan Tuhan harus yang berbicara. Ayat Kejadian 48 itu kan betul. Si Yakub bilang Tuhan berfirman. Ayat 1, 2, 3. Ya kan? Nanti kalian baca ya. Artinya yang disampaikannya itu adalah firman Tuhan. Paham kalian? Oke. Nah, sekarang saya buka wawasan kalian berpikir lagi. Pernah enggak kalian baca kitab suci? Kalau pernah katakan pernah, kalau tidak katakan pernah tidak ya. Karena saya pun bukan orang 100% perfect benar. Saya juga menggali. Tahukah kalian bahwa Lewi tidak memberi perpuluhan kepada Lewi? Ngerti maksud saya? Bahwa kitab suci mengatakan perpuluhan itu dipungut oleh Lewi dan diberikan kepada Lewi dan dipergunakan oleh Lewi. Sekarang pernah nggak kaum Lewi memberi perpuluhan kepada kaum Lewi? Coba kalian ingat-ingat dulu ya, cari. Kalau saya sampai sekarang saya belum temukan, maka saya katakan Lewi tidak akan pernah menyerahkan perpuluhan. Karena perpuluhan itu adalah hak mereka. Paham ya? Maka demikianlah juga sama si Dan. Karena dia adalah keturunan hakim. Menghakimi seluruh suku Israel sampai kapanpun. Ya kan? Bahkan sesuai yang kita bilang itu di Wahyu 7 ayat 8. Menghakimi 12 suku. Itu yang menghakimi siapa? 24 suku tua-tua Israel. Ya kan? Maka di situ sudah kita lihat bicara tentang tahta. Maka tahta itu hanya merujuk kepada Lukas 22 ayat 30. Artinya 12 murid di situ. 12 murid lagi siapa? Ya tua-tua. Nah, tua-tua itu siapa? Ini ya. Kalau pertama dulu saya katakan itu dari 12 suku Israel, tua-tuanya kan. Diambil satu-satu. Tanpa kehadiran Manasye. Karena itulah tua-tua pertama. Dan masuk di hakim itu namanya Dan. Nah, mereka setelah di sorga nanti, ini dikatakan keturunan si Dan. Menjadi salah satu suku Israel lain yang 24 ini. Dianggaplah mereka hakim-hakim. Atau kalian mau membuat pilihan lain. Ingat ya, saya selalu memberi pilihan di dalam setiap apa yang saya ajarkan kepada kalian.
Pilihan kedua, kalian mau mengatakan suku tua-tua Israel itu adalah keturunan Sidan. 12 orang. Karena hak hakim dari mereka. Saya katakan bisa juga demikian. Dan tetap juga mereka dianggap satu suku. Jadi hakim-hakim ini dianggaplah itu. Kan dia bilang sebagai salah satu. Jadi dijadikanlah menjadi salah satu suku Israel. Ya, salah satu suku Israel lah mereka. Paham ya? Nah di sorga pun mereka menjadi, itulah yang, karena itu disebut namanya tua-tua Israel. Wahyu 4 ayat 4 itu ya. Tidak disebutkan lagi ini, tapi sudah dimasukkan mereka jadi satu golongan. Itulah tua-tua Israel. Oke? Nanti saya hanya memancing kalian untuk membuka Alkitab. Apa yang saya katakan ini bisa diuji. Uji kalian nanti ya. Jadi yang kalian bilang, wah abang ini kurang tegas. Masa dibilangnya 12 suku itu adalah 12 suku anak Yakub, Israel. Sementara sekarang dibilangnya Sidan. Kan demikian, anak Sidan. Ya kan? Saya tidak mengatakan itu benar 100% ucapan saya. Saya mengajak kalian untuk berpikir. Tetapi cara berpikir kalian usahakan terurut ya. Dan kalian bisa melawan pernyataan saya. Sebab saya mengatakan setelah saya baca kitab suci. Ingat, setelah saya baca kitab suci. Dan setelah saya renungkan dan setelah saya cari. Ternyata hakim itu adalah milik Dan. Paham ya? Maka tua-tua Israel yang saya bilang pertama kemarin 12 suku anak Israel, itu saya cabut pernyataan saya. Mengapa saya cabut? Karena Alkitab mengatakan itu haknya Sidan. Maka dari itulah Sidan tidak akan menjadi 12 suku yang diadili. Hakim tidak mungkin menghakimi para hakim. Itulah yang mau diberikan di sini. Mengapa? Demikian juga Lewi. Lewi tidak akan memberikan perpuluhan kepada Lewi. Saya harap kalian mengerti ya. Nah, loh kok ada perubahan dari sang debater? Inilah yang namanya perkembangan ilmu. Ya kan? Saya dulu tidak mengetahui ayat ini. Setelah saya lihat, oh ternyata begini. Nah, sekarang saya membuat sebuah teori bahwa Yudas masuk surga. Kalian pun nanti, ya kan, bisa menggugat hal itu. Apabila kalian dapat teori yang bisa mematahkan itu, saya bilang, maka saya akan mengatakan teori saya batal. Dan saya akan minta maaf dan saya akan hapus semua teori saya. Tapi sampai saat ini, teori itu belum diruntuhkan. Kalau kalian bilang bahwa si Yudas penggantinya adalah keturunan Dan di surga nanti ya. Karena kan tinggal 11 murid menurut kalian. Silakan buktikan kalian di mana dikatakan itu. Jangan kalian pakai ayat ini. Karena ayat ini merujuk kepada Wahyu 4 ayat 4. Di atas tahta. Siapa 12 pertama? Kita cari kata kuncinya. Itu hanya ada di Lukas 22 ayat 30 berapa? 30 ayat 30. Bahwa itu murid Yesus yang 12. Lantas 12 lagi siapa? Itulah dari keturunan Sidan. Mereka lah sebagai hakim di situ nanti. Nah, ada juga mungkin kalian berkata 12 murid Yesus adalah keturunan Sidan di bumi. Ya coba kalian cari sendiri. Buka-buka nenek moyangnya siapa, si Lukas siapa. Matius, Markus, Lukas, Petrus, Andreas, semuanya itu ya, Yudas. Cari neneknya siapa. Ini rahasia loh. Yang harus kalian buka. Jadi kalian jangan malas. Kalau kalian malas ya, teori saya benar terus. Sama dengan ketika dulu orang mengatakan ini itu, teorinya jadi benar terus. Kenapa? Kita malas menggali kitab suci. Ya. Nah, mengapa saya katakan tahta yang 12 untuk murid Yesus tidak bisa digantikan? Karena Yesus sudah mengatakan, aku akan menentukan. Sudah ditentukan itu ya. Hak-hak kamu di kerajaan sorga. Paham ya? Sehingga mereka tidak bisa digantikan oleh siapapun. Demikian juga ketika si Israel menetapkan pengganti Sidan adalah si Manasye. Atau dia mengangkat Manasye sebagai anaknya. Terhitung menjadi 12 suku Israel. Manasye jadinya kan. Nah, maka itu sudah ditetapkan tidak ada yang bisa mengganti. Maka ketika di Wahyu pun Dan tidak ada lagi. Tetapi digantikan oleh Manasye. Karena si Israel sudah mengangkat itu anaknya si Yusuf menjadi bagian daripada Israel. Tak ada yang bisa melawan. Sedangkan itu, kenapa tidak ada yang bisa melawan? Kan sudah dibilang.
Yakub mendapat firman dari Tuhan. Tuhan berfirman. Ingat ya nanti Kejadian 48 itu ya. Baca dari ayat 1 ya. Oke kawan-kawan. Saya harap ini pancingan saya ini bisa membuka ruang berpikir kalian ya. Asik bicara Bible ini. Dan satu kata untuk orang-orang yang mengatakan itu tidak penting karena tidak bawa ke jalan keselamatan. Kalian adalah keledai. Ya, keledai liar juga. Cuman keledai di antara domba-domba. Ya, kalian keledai. Atau domba keledai. Apalah namanya. Karena ada musang berbulu domba, kan demikian. Nah, berarti ini keledai berbulu domba. Kalau memang tak penting, hapus, robek semua itu dari kitab suci. Kan tidak demikian kan? Oke kawan-kawan? Nah, semua sudah saya singkapkan kepada kalian. Sekarang tinggal kalian. Saya tidak punya hak menyetir isi kepala kalian. Ya, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Salam sang debaters.